Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat channel Cahaya Al-Quds yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai dekati Allah melalui sholat tahajud dan rasakan efek baiknya langsung di dunia, yaitu karunia bagi ahli tahajud. Sholat tahajud itu sendiri memiliki beberapa keutamaan, memiliki beberapa kefadolan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Tirmizi, alaikum biqiyamil lail, biasakanlah untuk mengerjakan sholat malam, fa innahu da'bu sholihin qablakum, karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang solih zaman dulu sebelum kalian. Saudaraku, tentunya kita menginginkan nanti di hari kiamat bisa berkumpul dengan orang-orang solih. Dan yang selanjutnya, wa inna qiyamal lail qurbatun ilallah, sesungguhnya sholat malam itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa demikian? Di dalam hadis Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sam'id dunya hina yabqa sulusul lail akhir wa yaqul ana malik ana malik ana malik ma yad'uni fa astajibalah wa ma yas'aluni fa utiyah wa ma yastaghfiruni fa aghfiralah. Setiap malam di sepertiga malam yang akhir, Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Lalu Allah berfirman, saya raja, saya raja, saya raja. Siapa saja yang meminta kepada saya berikan. Siapa saja yang memanggil saya akan datang. Siapa saja yang minta ampun kepada saya akan ampuni. Saudaraku, setiap orang menginginkan punya hubungan dekat dengan penguasa-penguasa di dunia. Saya yakin itu. Dan pasti ada keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita dekat dengan penguasa-penguasa di dunia, dengan orang-orang yang menjabat di dunia. Pasti ada keuntungan untuk kita. Nah, dengan kita rutin melaksanakan sholat tahajud, rutin melaksanakan sholat malam, maka kita dekat sekali dengan penguasa alam semesta. Bukan hanya beberapa keuntungan yang akan kita dapatkan, wahai saudaraku, tapi kita akan ditanggung kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah dan Allah dekat dengan kita. Dan di waktu sepertiga malam yang akhir adalah waktu yang sangat tepat bagi seorang hamba untuk bermunajat kepada Tuhannya, untuk berbincang-bincang, untuk curhat kepada Tuhannya. Karena setiap hamba pasti punya permasalahan dan kita butuh tempat curhat yang tepat. Nah, kita sudah punya. Kepada siapa kita curhat yang tepat? Yaitu kepada Allah. Waktunya kapan? Waktunya adalah di sepertiga malam yang akhir itu. Dan keuntungan yang ketiga adalah waman hatun anil ismi. Orang yang terbiasa atau rajin mengerjakan sholat malam, dirinya akan memiliki rem yang sangat pakem dari perbuatan dosa. Dia akan malu untuk berbuat dosa karena dia sadar bahwa dia dekat dengan Allah. Ketika ada peluang dosa, dia mau melakukan, dia tersadar, masa saya orang yang dekat dengan Allah, sering bermunajat dengan Allah, masa sekarang saya harus melanggar peraturan-peraturan Allah, sehingga tidak jadi. Punya rem yang sangat pakem. Karena memang sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Allah pernah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Pernah ada seorang sahabat yang melaporkan tentang temannya yang terbiasa sholat malam kepada Rasul. Wahai Rasul, saya punya teman yang terbiasa mengerjakan sholat malam, tapi suatu saat dia mencuri. Bagaimana wahai Rasul? Lalu Nabi menjawab dengan santun, sesuatu kebiasaan yang kamu laporkan kepada saya tentang dia, yaitu sholat malam, itu akan menghentikan kebiasaan buruk dia, yaitu mencuri. Nabi begitu yakin sholat bisa menghentikan perbuatan jelek, sholat bisa menstop perbuatan keji dan munkar. Jadi sangat beruntung bagi kita yang selalu berusaha untuk bisa melaksanakan sholat malam. Yang keempat adalah watakfiru lisayyi'at. Sholat malam itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Semakin sering kita bangun malam untuk melaksanakan sholat, maka dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, terutama sholat, itu bisa menghapus dosa-dosa. Ketika orang Islam, ketika hamba Allah bersih dari dosa, maka orang tersebut akan dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena orang tersebut termasuk ahli taubat, karena dia tidak punya dosa. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada orang-orang yang ahli taubat dan orang-orang yang selalu mensucikan dirinya dari perbuatan dosa. Lalu yang kelima adalah sholat malam itu wa matarodatun lidai anil jasad. Sholat tahajud atau sholat malam bisa mencegah penyakit-penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh. Allah akan memberikan orang yang rajin sholat malam imun tubuhnya kuat, sehingga ketika penyakit-penyakit akan datang itu bisa ditangkal. Allah berikan dia kekuatan, Allah berikan dia kesehatan. Mungkin seharusnya dia terkena penyakit, tapi karena dia terdaftar sebagai orang yang rajin sholat malam, akhirnya dengan keajaiban Allah, Allah berikan dia daya tahan tubuh yang kuat. Bukan hanya virus corona, tapi semua penyakit Allah akan hindarkan dari tubuh dia. Saudaraku, sholat malam adalah amalan ibadah yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, jagalah pahala sholat malam kita. Jangan sampai terjadi pahala sholat malam kita hilang ketika nanti di hari kiamat kita melihat buku catatan amal, ternyata pahala tersebut tidak ada. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan sholat malam, kita berharap ada orang lain yang mengetahui, ada orang lain yang mengerti. Tindakan tersebut membuka peluang bagi setan untuk menggoda orang tersebut sehingga ujub. Kalau terjadi ujub, riya, akhirnya pahala sholat malam yang didamba-dambakan, diidam-idamkan nanti dari kiamat, tidak ada. Pahala tersebut hilang. Kenapa? Karena berubah niat. Yang tadinya niat mengharapkan ridhonya Allah, berubah mengharapkan pujian dari manusia. Allah telah berfirman, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa butigha wajhi rabbihil a'la. Nikmat yang Allah berikan kepada hambanya itu akan dirubah oleh Allah dengan pahala jika nikmat tersebut dikerjakan untuk ibadah dan diniati karena Allah. Saudaraku, mari kita jaga amal ibadah kita, terutama sholat malam. Semoga kita nanti di hari kiamat bisa bertemu dengan Allah, dan dengan pahala sholat malam itu kita bisa mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Nah, saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, itulah tadi pembahasan mengenai dekati Allah melalui sholat tahajud dan rasakan efek baiknya yang langsung akan kita dapat di dunia sebagai karunia bagi ahli tahajud. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu mendawankan, selalu istiqomah dalam melaksanakan sholat tahajud. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat kita ke
tempat yang mulia dan terpuji, sesuai yang dijanjikan Allah dalam surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang mulia dan terpuji. Semoga ini menjadi manfaat yang benar datangnya dari Allah. Yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi kepada Allah. Saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.